Halo semuanya, perkenalkan, saya Maria Magdalena Ukung dengan NPM 24103171. Video ini saya buat sebagai pengganti ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran matematika SD. Dengan melakukan atau mengerjakan soal pecahan dengan teknik melipat kertas atau konsep dengan menggunakan lipatan kertas. Soal yang pertama yaitu 2/3 tambah 1/2. Nah, teman-teman, di sini langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita ambil satu bagian kertas yang utuh, kemudian kita lipat menjadi 3 bagian. Nah, teman-teman, di sini kertas yang utuh tadi ketika sudah dilipat menjadi 3 bagian, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, untuk kita hitung sama-sama, di sini 1, 2, 3. Jadi, kertas yang utuh tadi kita lipat menjadi 3 bagian. Nah, kemudian 2/3 itu ditambah dengan 1/2. Nah, kita ambil lagi satu kertas utuh, kemudian dilipat menjadi 2 bagian. Nah, satu kertas utuh yang sudah kita lipat akan membentuk menjadi 2 bagian yaitu 1 dan 2. Nah, teman-teman, 2/3 tambah 1/2 itu hasilnya sama dengan 7/6. Untuk mendapatkan hasil 7/6, langkah yang pertama yaitu kita lipat kertas 2/3 menjadi 4/6 atau 4 bagian dari 6 lipatan. Ini tadi kertas 2/3. Nah, kita lipat lagi menjadi 4/6 atau 4 bagian dari 6 lipatan. Nah, teman-teman, ini merupakan kertas 4/6. Nah, untuk mengetahui jumlah dari 4/6 ini, kita hitung sama-sama. Kertas dari 2/3 tadi kita lipat menjadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kertas dari 1/2 kita lipat lagi menjadi 6 bagian. Nah, teman-teman, kertas dari 1/2 tadi jika dilipat menjadi 6 bagian, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian untuk mendapatkan hasil 7/6, kertas 4/6 ini kita buka 4 bagian dari 6 lipatan. Kita buka 4 bagian dari 6 lipatan. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Kemudian ditambah dengan 3/6. Nah, dari 6 lipatan ini kita buka 3 bagian. Nah, ini dia teman-teman. 1, 2, 3. Kemudian dari kedua kertas ini kita jumlahkan untuk mendapatkan hasil 7/6. Nah, di sini teman-teman, kertas dari 2/3 tadi dilipat lagi menjadi 4/6 atau 4 bagian dari 6 lipatan. Kemudian kertas yang kedua dari 1/2 kita lipat lagi menjadi 3/6 atau 3 bagian dari 6 lipatan. Nah, teman-teman, kita hitung sama-sama hasil dari 4/6 tambah 3/6. Nah, yang pertama kita hitung mulai dari sini.
dengan 4 bagian. 1, 2, 3, 4. 4/6 ditambah 3/6 itu hasilnya sama dengan 7/6. Baik teman-teman, untuk soal nomor 2 yaitu 1/4 ditambah dengan 1/2. Nah, sama seperti yang tadi, kita ambil kertas untuk mendapatkan hasil dari 1/4 tambah 1/2. Nah, yang pertama kita ambil satu kertas utuh. Nah, ini teman-teman kita tidak lipat, ini tetap menjadi satu kertas utuh. Kemudian kita ambil lagi satu kertas utuh, dan satu kertas utuh ini kita lipat menjadi 4 bagian. Nah, ini dia kertas yang kita lipat menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Nah teman-teman, karena soalnya tadi 1/4, maka kita gabungkan satu kertas utuh dengan satu kertas yang sudah dilipat menjadi 4 bagian. Kemudian 1/4 ditambah dengan 1/2. Nah, langkah berikutnya yaitu kita ambil satu kertas utuh, dan kemudian satu kertas utuh ini kita lipat menjadi 2 bagian. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Satu kertas utuh tadi kita lipat menjadi 2 bagian, yaitu 1, 2. Baik teman-teman, 1/4 ditambah dengan 1/2 ditambah dengan 1/2 itu hasilnya dapat kita sederhanakan lagi. Nah, untuk mendapatkan hasil, langkah yang pertama yang harus kita perlu lakukan yaitu 1/4 kita kerjakan terlebih dahulu, yaitu menjadi 1/4 dirubah menjadi 5/4 ditambah 1/2 tetap menjadi 1/2. Kemudian 5/4 ditambah dengan 1/2 itu kita samakan penyebutnya dengan 4. 5/4 ditambah dengan 1/2 itu sama dengan 7/4 karena penyebutnya tadi sudah kita samakan yaitu dengan 4. Nah, kemudian teman-teman, hasil 7/4 ini dapat kita sederhanakan lagi menjadi 1/3/4. Nah, hasil 1/3/4 ini dapat kita lihat dengan menggunakan lipatan kertas. Nah, baik teman-teman, dengan menggunakan lipatan kertas ini kita bisa mengetahui bahwa 1/4 ditambah dengan 1/2 itu sama dengan 1/3/4. Nah, langkah yang pertama yaitu kita ambil satu kertas utuh. Nah, ini menjadi satu kertas utuh. Kemudian kertas yang sudah kita lipat tadi yaitu 1/4 dan juga kertas 1/2. Kertas 1/2 kita buka menjadi 2 bagian. Kemudian kertas yang dilipat menjadi kemudian kertas yang kedua yaitu kertas 1/4. Kertas 1/4 ini tetap utuh seperti ini. Nah, jadi teman-teman, kita hitung dari kertas 1/4 dengan kertas 1/2. Nah, di sini 1, 2, 3 ini menjadi 3/4. Nah, 4-nya di belakang yang masih tertutup oleh 3 kertas yang dibuka. Nah, kemudian ini menjadi satu kertas utuh yang tidak lipat. Nah, jadi teman-teman, hasil dari 1/4 ditambah dengan 1/2 itu hasilnya 1/3/4 atau satu kertas utuh dengan 3 kertas yang dibuka dari masing-masing 4 lipatan. Teman-teman, untuk soal nomor 3 yaitu 2/3 kurang 1/2. Seperti yang kita lakukan pada soal sebelumnya,
kita mencari hasil dari 2/3 dikurang 1/2 dengan menggunakan lipatan kertas. Nah, langkah yang pertama, kita ambil satu kertas utuh. Nah, satu kertas utuh ini kita lipat menjadi 3 bagian. Jadi teman-teman, satu kertas utuh yang dilipat menjadi 3 bagian tampaknya seperti ini. Jadi kita hitung 1, 2, 3. Nah, satu kertas utuh ini tadi kita lipat menjadi 3 bagian. Kemudian dikurangi dengan 1/2. Kita ambil lagi satu kertas utuh. Kemudian satu kertas utuh ini kita lipat menjadi 2 bagian. Jadi tampaknya seperti ini. Satu kertas utuh dilipat menjadi 2 bagian. Ini teman-teman, 1, 2. Jadi ini. Nah, baik teman-teman, untuk mendapatkan hasil dari 2/3 dikurangi dengan 1/2, langkah berikutnya yaitu kita letakkan kedua kertas ini. Kemudian kita ambil lagi satu kertas yang utuh tanpa dilipat. Nah, satu kertas utuh ini kita simpan di bawah 2 kertas ini. Ini tampaknya teman-teman. Kemudian setelah ini langkah berikutnya yaitu kita ambil satu kertas utuh ini tadi dilipat lagi menjadi 6 bagian. Karena hasil dari 2/3 dikurangi dengan 1/2 itu hasilnya 1/6. Nah, kita lipat ini. Nah, tampaknya satu kertas utuh ini tadi jika sudah dilipatkan menjadi 6 bagian seperti ini teman-teman. Nah, untuk mengetahui hasilnya yaitu 1/6, kita hitung sama-sama. Nah, ini dia kertas yang utuh tadi yang sudah dilipat menjadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi teman-teman, 2/3 dikurangi dengan 1/2 itu hasilnya 1/6. Satu kertas utuh dibagi menjadi 6 bagian. Oke, baik teman-teman, untuk soal yang berikutnya yaitu 1/1/3 dikurangi dengan 1/1/2. Sama seperti contoh soal sebelumnya, kita selesaikan soal ini dengan menggunakan lipatan kertas. Nah, langkah yang pertama yaitu kita menyelesaikan 1/1/3, yaitu kita ambil satu kertas utuh. Satu kertas utuh ini kita tidak usah lipat. Kemudian ambil lagi satu kertas utuh dan kemudian dilipat menjadi 3 bagian. Nah, satu kertas utuh tadi yang sudah kita lipat menjadi 3 bagian tampaknya seperti ini. 1, 2, 3. Nah, ini teman-teman merupakan 1/1/3. Satu kertas utuh dengan satu kertas yang dilipat menjadi 3 bagian. Kemudian dikurang dengan 1/1/2. Langkahnya tetap sama, yaitu kita ambil satu kertas utuh dan satu kertas utuh ini tanpa kita lipat. Kemudian kita ambil lagi satu kertas utuh dan kemudian satu kertas utuh ini kita lipat menjadi 2 bagian. Dan tampaknya seperti ini. Nah, ini merupakan 1/1/2, satu kertas utuh dan juga satu kertas yang dibagi menjadi 2 bagian. Baik teman-teman, 1/1/3 ini dikurangi dengan 1/1/2 itu hasilnya min 1/6 atau negatif 1/6. Nah, sebelum mendapatkan hasil itu, langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu 1/1/3 kita rubah menjadi 4/3 dan juga 1/1/2 kita rubah menjadi 3/2. Kemudian 4/3 dikurangi 3/2 ini kita samakan penyebut dengan 6. Nah, 4/3 jika dirubah penyebutnya menjadi 6 yaitu menjadi
6 bagi 3 itu sama dengan 2. 2 dikali 4 itu sama dengan 8. Jadi 4 per 3 jika dirubah penyebutnya menjadi 6, maka menjadi 8 per 6. Kemudian yang kedua yaitu 3 per 2. 3 per 2 ini kita rubah penyebutnya menjadi 6. Nah, 6 ini kita bagikan dengan penyebut 2, yaitu 6 bagi 2 sama dengan 3. 3 kali dengan 3 sama dengan 9. Jadi 3 per 2 jika dirubah penyebutnya menjadi 6, maka menjadi 9 per 6. Nah, kemudian teman-teman, dari 1 per 3 ini dikurangi dengan 1 per 2, karena penyebutnya tadi sudah disamakan, yaitu dengan 6, menjadi 8 per 6 kurang 9 per 6. 8 per 6 kurang 9 per 6 ini, itu hasilnya negatif 1 per 6, karena 8 ini lebih kecil nilainya daripada 9. Oke, baik teman-teman. Untuk mengetahui hasil dari 8 per 6 dikurangi dengan 9 per 6, yaitu negatif 1 per 6, kita gunakan kertas, yaitu kedua kertas ini kita lipat menjadi 6 bagian. Jadi seperti ini bentuknya teman-teman. Ini menjadi 6 bagian, dan juga ini kertas ini juga kita lipat menjadi 6 bagian. Jadi, satu kertas yang dilipat menjadi 6 bagian ini kita buka, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian, kertas lipatan kedua ini kita buka 2 bagian, yaitu menjadi 8 per 6. Kemudian kita ambil lagi 2 kertas utuh. Kemudian 2 kertas utuh ini masing-masing kita lipat menjadi 6 bagian. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi satu kertas utuh ini kita lipat menjadi 6 bagian. Kemudian satu kertas utuh ini juga kita lipat menjadi 6 bagian. Jadi tampangnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu kertas utuh ini yang sudah dilipat menjadi 6 bagian, ditambah dengan kita buka 3 lipatan atau 3 bagian dari kertas yang kedua, yaitu menjadi 9 per 6. Nah, jadi soalnya tadi teman-teman, 1 per 3 dikurangi dengan 1 per 2, itu jika penyebutnya disamakan dengan 6, maka menjadi 8 per 6 kurang 9 per 6. Jadi yang dikurang di sini yaitu 9 per 6. Kita hilangkan 9 per 6 ini. Sisa 8 per 6. Nah, untuk mengetahui hasil negatif 1 per 6, kita ambil lagi satu kertas utuh. Jadi ini teman-teman. Kemudian satu kertas utuh ini kita taruh di bawah kertas 8 per 6 ini. Jadi bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, setelah ini kertas utuh ini kita lipat lagi menjadi 6 bagian. Nah, jadi tampaknya seperti ini teman-teman. Jadi satu kertas utuh yang sudah dilipat menjadi 6 bagian, itu kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hasil dari
1/1/3 dikurangi dengan 1/1/2 dan penyebutnya tadi yaitu disamakan dengan 6, hasilnya yaitu sama dengan min 1/6. Jadi teman-teman, minnya kita hilangkan karena kita di sini selesai menyelesaikan tugasnya dengan. Jadi teman-teman, hasil dari 1/1/3 dikurangi dengan 1/1/2 dan penyebutnya tadi disamakan dengan 6, yaitu hasilnya 1/6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1/6 yaitu satu kertas utuh dibagi menjadi 6 bagian. Teman-teman, soalnya di sini yaitu 2/3 ditambah dengan 1/2 itu sama dengan 7/6. Jika pecahan ini diformulasikan dengan gambar, maka bentuknya seperti ini. Yang pertama, kita gambar satu kotak. Kemudian dari satu kotak ini kita gambar lagi satu kotak. Dan kotak yang kedua ini kita bagi menjadi 2 bagian. Nah, bagian yang pertama ini itu kita bagi lagi menjadi 3 bagian. 1, 2, 3. Nah, 3 bagian ini menunjukkan 2/3. Kemudian satu kotak ini menunjukkan 1/2. Nah, setelah ini kita tarik garis atau buat kotak baru berdasarkan kotak yang ada pada kolom kedua. Nah, jadi teman-teman, berdasarkan gambar ini dan hasilnya dari 2/3 tambah 1/2 itu sama dengan 7/6, maka kotak yang ketiga ini kita bagi menjadi 7 bagian. Nah, baik teman-teman, dari kotak ini kita bisa menentukan bahwa 2/3 ditambah dengan 1/2 itu sama dengan 7/6 dan diformulasikan dengan gambar, maka hasilnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini hasilnya teman-teman, 7/6. Oke, baik teman-teman, untuk soal nomor 2 yaitu 1/1/4 ditambah dengan 1/2 sama dengan 1/4 ini kita rubah menjadi 5/4, yaitu 4 kali 1 4 tambah 1 5, yaitu 5/4 ditambah dengan 1/2 sama dengan 7/4. Jadi teman-teman, 5/4 ditambah dengan 1/2 sama dengan 7/4. Jika diformulasikan dalam bentuk gambar, maka bentuknya seperti ini. Yang pertama kita gambar satu kotak. Kemudian dari satu kotak ini kita gambar lagi kotak yang kedua. Nah, kotak yang kedua ini kita bagi menjadi 2 bagian. Nah, bagian yang pertama ini kita bagi menjadi 5 bagian. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Ini menunjukkan 5/4. Kemudian kotak yang kedua itu menunjukkan 1/2. Nah, dari kedua kotak ini kita bisa menggambar lagi kotak yang ketiga, dan kotak yang ketiga ini menunjukkan hasil dari 5/4 tambah 1/2 itu sama dengan 7/4. Baik teman-teman,
berdasarkan gambar ini, kotak yang ketiga itu kita bagi menjadi 7 bagian, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi hasil dari 5/4 tambah 1/2 itu sama dengan 7/4. Oke, baik teman-teman, untuk soal nomor yang ketiga, yaitu 2/3 dikurang 1/2. Hasilnya sama dengan 1/6. 2/3 dikurang 1/2 itu sama dengan 1/6. Nah, pecahan ini jika diformulasikan dalam bentuk gambar, maka bentuknya seperti ini. Yang pertama, kita gambar satu kotak. Kemudian, kita gambar kotak yang kedua. Dan kotak yang kedua ini kita bagi menjadi 2 bagian. Nah, bagian yang pertama kita bagi menjadi 3 bagian. 3 bagian ini menunjukkan 2/3. Kemudian kotak yang kedua ini menunjukkan 1/2. Nah, setelah ini kita gambar kotak yang ketiga, dan kotak yang ketiga ini menunjukkan hasil dari 2/3 dikurang dengan 1/2, yaitu 7/6. Baik teman-teman, pada video kali berikut ini kita akan mengerjakan soal pecahan dengan menggunakan konsep abstrak atau konsep matematika sistematis. Nah, kita langsung saja pada soalnya. Soal yang pertama yaitu 2/3 ditambah dengan 1/2. Nah, baik teman-teman, untuk menyelesaikan pecahan ini, langkah yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu kita samakan terlebih dahulu penyebut dari kedua pecahan. Nah, pecahan 2/3 ditambah dengan 1/2 ini kita samakan penyebut dengan 6. Oke, baik teman-teman. Setelah kita samakan penyebut dari 3 dan 2 ini yaitu 6, untuk mendapatkan hasilnya kita bagi 6 bagi 3 itu sama dengan 2, dan 2 dikalikan dengan 2 itu sama dengan 4. Maka hasilnya sama dengan 4/6. Kemudian yang kedua yaitu 6 dibagi dengan 2 itu sama dengan 3. 3 dikalikan dengan 1 itu sama dengan 3. Maka hasilnya 3/6. Nah, 4/6 dan 3/6 itu merupakan penyebutnya sudah sama. Nah, untuk mendapatkan hasilnya, kita tinggal jumlahkan pembilangnya, yaitu 3 ditambah dengan 4. Nah, 4/6 ditambah dengan 3/6 itu sama dengan 4 ditambah dengan 3 itu sama dengan 7. Kemudian penyebutnya, karena penyebutnya sudah sama, maka tidak perlu kita jumlahkan lagi, tetapi kita tulis di bawah sini penyebutnya yaitu 6. Nah, jadi teman-teman, 2 tambah 3, 2/3 ditambah dengan 1/2, dan penyebutnya tadi yaitu 6, yaitu menjadi 4/6 ditambah dengan 3/6, itu hasilnya sama dengan 7/6. Nah, untuk soal yang kedua yaitu 1/4 ditambah dengan 1/2. Nah, di sini teman-teman ada pecahan campuran yaitu 1/4. Langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu kita ubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa, yaitu dengan cara seperti ini. 1 kali 4 itu sama dengan 4, ditambah dengan 1 itu sama dengan 5. Jadi 5/4. Nah, pecahan yang kedua ini yaitu 1/2 ini merupakan pecahan biasa. Nah, kita tinggal tulis di sini 1/2. Nah, 5/4 ditambah dengan 1/2, kedua pecahan ini penyebutnya belum sama. Nah, langkah berikutnya kita samakan penyebutnya, yaitu
kita samakan dengan 4. Sama dengan Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka langkah selanjutnya 4 dibagi 4 itu sama dengan 1. 1 dikalikan dengan 5 itu sama dengan 5. Jadi 5/4. Yang kedua, 4 dibagi dengan 2 itu sama dengan 2. 2 dikalikan dengan 1 sama dengan 2. Jadi 5/4 ditambah dengan 2/4. Kedua pecahan ini penyebutnya sudah sama, yaitu 4. Nah, untuk mendapatkan hasilnya, kita tinggal jumlahkan pembilangnya, yaitu 5 ditambah dengan 2, itu sama dengan 7. Dan penyebutnya, kita tinggal tulis di sini 4. Jadi, 1/4 ditambah dengan 1/2, itu sama dengan 7/4. Oke, baik teman-teman, untuk soal nomor 3, itu 2/3 dikurangi 1/2. Nah, 2/3 dikurangi dengan 1/2. Langkah pertama kita lakukan yaitu kita samakan penyebut dari penyebut 3 dan 2. Nah, kita samakan penyebut yaitu dengan 6. Nah, teman-teman, di sini penyebutnya kita sudah samakan yaitu dengan 6. Nah, 6 dibagi dengan 3 itu sama dengan 2. 2 dikalikan dengan 2 itu sama dengan 4. Kemudian yang kedua yaitu 6 dibagi dengan 2 itu sama dengan 3. 3 dikalikan dengan 1 itu sama dengan 3. Jadi 4/6 dikurang dengan 3/6. Penyebutnya sudah sama, tinggal kita kurangkan pembilang dengan pembilang. Jadi 4 dikurangi 3 itu sama dengan 1. Jadi 4/6 kurang 3/6 itu sama dengan 1/6. Kemudian untuk soal yang keempat, 1/3 dikurangi dengan 1/2. Jadi teman-teman, 1/3 dikurang dengan 1/2 ini merupakan bentuk pecahan campuran. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu kita ubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa, yaitu 1 kali 3 sama dengan 3, ditambah 1 sama dengan 4. Jadi 4/3. Yang kedua, 1 dikali dengan 2 sama dengan 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. 1/3 dikurang dengan 1/2 itu dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 4/3 dikurangi dengan 3/2. Nah, setelah sampai di sini, untuk mendapatkan hasil dari pecahan ini, langkah selanjutnya kita samakan penyebutnya yaitu dengan 6. Jadi 6 dibagi 3 itu sama dengan 2. 2 dikali 4 sama dengan 8. Yang kedua, 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi hasilnya 8/6 dikurang dengan 9/6. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal kurangkan pembilangnya, yaitu 8 kurang 9 itu sama dengan -1. Mengapa -1? Karena angka yang dikurangkan ini nilainya lebih besar dibandingkan dengan angka 8. Jadi 8 kurang 9 sama dengan -1 per pembilangnya yaitu 6. Jadi pecahan 1/3 dikurangi dengan 1/2 itu hasilnya sama dengan -1/6. Jadi sekian untuk video kali ini teman-teman. Semoga apa yang saya
kerjakan pada video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Sekian dan terima kasih.